asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SAW yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat mengikuti acara muhadarah yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin pemirsa dan teman-teman yang kami hormati, sebagai pembawa acara, nama saya Aisyah Dania dari kelas 5A. Izinkan saya membacakan susunan acara muhadarah pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sambutan pembina muhadarah. 4. Penyampaian pidato-pidato. 5. Pengumuman. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita buka acara muhadarah kita hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Untuk menambah hikmatnya acara ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahnaf Bari Zulfikar dan pembacaan sari tilawah oleh Dea Sarafana Fiani. Kepada Ahnaf Bari Zulfikar dan Dea Sarafana Fiani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar hari kebangkitan, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan ikuti sambutan dari pembina muhadarah kita kepada Ustazah Mar Ali dengan
Ustadz Mar Ali, dengan segala hormat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Madrasah Al-Khairiyah Al-Ustadz Firmansyah SAG, yang kita hormati Al-Ustadz Haji Asep Mahmud SPD, dan para dewan guru, karyawan Madrasah Al-Khairiyah, para pemirsa media Al-Khairiyah TV, dan hadirin sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini hadir di Madrasah Al-Khairiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, serta apa yang kita cita-citakan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik hari ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, para hadirin, para pemirsa media Al-Khairiyah TV, alhamdulillah, seiring perjalanan waktu telah sama-sama kita lalui, tibalah saatnya kita memasuki sekarang bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana telah dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya melihatnya ini adalah momentum yang tepat. Momentum yang tepat bagi anak-anakku sekalian untuk belajar introspeksi diri. Ya, dengan lahirnya baginda kita Nabi Muhammad, kita banyak mengambil pelajaran dari beliau, banyak mengambil sunnah-sunnah dari beliau, banyak belajar apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya adalah sifat Nabi yang telah sama-sama kita ketahui adalah tablik, menyampaikan. Maka oleh karena itu, dengan diadakan muhadharah ini adalah salah satunya kita ingin mencetak anak-anak kita agar bisa tampil di depan umum. Ya, jadi ada sintik, ada amanah, ada tablik, ada fatona. Mudah-mudahan dengan kehadiran daripada anak-anakku sekalian yang memang setiap Sabtu kita adakan, kiranya orang tua bisa mensupport, bisa mendorong anak-anaknya untuk terus belajar dan belajar. Karena kemampuan untuk berbicara di depan umum itu perlu adanya latihan. Enggak serta-merta, tidak serta-merta bisa berdiri seperti ini berbicara. Ya, ketika berbicara di depan seperti ini, ketika tidak adanya latihan, akan diam 1000 bahasa. Saya bisa pastikan itu. Karena pengalaman saya, ketika saya berbicara di depan umum tanpa adanya latihan, paling bismillah, alhamdulillah, udah selesai. Tetapi ketika anak-anakku sekalian dengan adanya latihan seperti ini, mudah-mudahan ketika nanti di masyarakat umum, ketika ada acara di rumahnya, atau mungkin ada acara-acara yang memang dibutuhkan kemampuan seperti ini, nantinya mereka bisa merealisasikan kemampuan mereka, terutama nanti pidato. Tadi Al-Quran sudah dibacakan oleh Ananda Hanabari,
sari tilawah. Itu di acara-acara seremonial pasti selalu diadakan. Bapak Ibu sekalian hadirin pemirsa media Al Khairiyah TV. Makanya untuk kemampuan seperti itu harus dipupuk, dibina dari sejak dini. Saya ingat dahulu ketika saya masih sekelas mungkin madrasah seperti ini, ya karena dulu nggak ada pelajaran, ya pelajaran ada waktu di pesantren atau di majelis talim. Tapi kalau di masyarakat kita otodidak. Nah, bersyukurlah kita orang tua dan anak-anakku sekalian ada yang membimbing. Mudah-mudahan nantinya kalian bisa terus belajar dan belajar, ya. Pada prinsipnya adalah terus belajar dan jangan takut salah. Karena yang namanya belajar pasti salah. Nanti kita akan belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki di kemudian hari. Ya, anak-anakku sekalian, jadi apa yang nanti disampaikan oleh para pembina kita, para guru-guru kita, penampilan-penampilan yang nanti kalian lihat lagi nanti, ini nanti direkam sama Ustaz Asep. Nanti bisa dilihat nanti di YouTube. Kalian ulang lagi. Nanti kiranya pasti nanti banyak pelajaran di situ. Ya, harapan saya adalah kiranya bisa nantinya banyak mengambil pelajaran, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Asep Mahmud yang telah menyediakan fasilitas. Ini beliau nih karyanya. Makanya saya bilang ketika kita mengadakan suatu program atau acara tanpa adanya fasilitas seperti ini mustahil akan terlaksana. Maka saya selaku pembina muhadharah mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Asep Mahmud dan para guru-guru yang lainnya yang terus mensupport, yang mendorong terlaksananya acara muhadharah ini. Dan nanti saya pesannya ketika nanti sudah di YouTube disebarkan kepada teman kalian, kepada kawan kalian semuanya untuk bisa di subscribe, like and share, seperti itu. Ya, dari saya cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tibalah saatnya kita saksikan dan dengarkan penyampaian pidato dari teman-teman kita. Pidato pertama akan disampaikan oleh Hafidah Rania Salsabila dari kelas 5A. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah, yang saya hormati para asatiz dan pembina muhadharah, para penonton serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ketemu tokoh sedang berfoto. Selamat berjumpa di muhadharah. Semoga kita terampil berpidato. Pasti kita semua punya yang namanya makanan favorit dan minuman favorit. Jika makanan dan minuman favorit kita tersedia, pasti kita akan melahapnya dengan semangat. Namun, apa yang terjadi jika sebaliknya? Justru yang tersedia malah makanan dan minuman yang kita tidak sukai. Misalnya, ibu di rumah memasak sayur bayam, ayam goreng, dan sambal. Kebanyakan dari kita anak-anak kecil hanya memakan ayam gorengnya saja. Menyentuh sayur pun tak mau. Seringkali kita bilang, "Ya, sayur," atau "itu sayurannya aneh, makanannya gak enak." Teman-teman yang berbahagia, dari Abu Hurairah beliau berkata, "Ma'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam taman qatu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jika beliau berselera, beliau akan memakannya. Jika tidak, beliau akan meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, kita sebagai umat muslim seharusnya mencontoh perilaku terpuji Rasulullah, kan? Salah satunya ialah tidak mencela makanan di saat kita tidak menyukainya.
Ketika kita mencela rasa atau bentuk makanan, itu sama saja dengan tidak mensyukuri nikmat dan berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada nasi dan lauk pauk yang kita makan, ada banyak orang yang berkeinginan makan enak seperti kita. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Sedangkan kita makan 3 kali sehari dengan mempunyai handphone dan tinggal di rumah yang sempit. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak boleh mencela rasa dan bentuk makanan. Kita harus bersyukur dengan apapun yang ada di piring makan kita. Apapun yang disediakan oleh orang tua kita ada yang terbaik. Kalau berjalan di jalan raya, jangan lupa KTP dibawa. Cukup sekian pidato saya, semoga berguna bagi semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pidato kedua akan disampaikan oleh Afifah Farzana Marwan dari kelas 5A. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pidato singkat tentang kebersihan. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan kelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nazafatul minal iman", yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi yang namanya iman bukan hanya beribadah saja, tetapi juga menjaga kebersihan. Karena jika kita kotor, maka ibadah kita tidak akan diterima. Beralih ke kelas karena kurangnya kesadaran teman-teman untuk melakukan tugas piket. Kelas kita menjadi sangat kotor. Apakah kondisi ini membuat kalian nyaman belajar di dalam kelas? Mari kita segera bersihkan kelas. Ada baiknya jika kawan-kawan bisa bekerja sama dan saling bergotong royong saat piket, sehingga kelas selalu bersih dan nyaman. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato ketiga akan disampaikan oleh Davin Abraham Haris dari kelas 5A. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ustadz Firmansyah, Kepala Sarjana Agama. Yang saya hormati Wali kelas 5A Ustazah Rosminah. Yang saya hormati guru-guru pembina kegiatan muhadharah. Dan yang saya hormati teman-teman di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Pondok Pinang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengingatkan kepada semua tentang kehebatannya pemuda pada zaman pra-kemerdekaan. Perjuangan para pemuda saat itulah yang menjadi kunci kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena terbukti dari perjuangan mereka menciptakan Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda itu mereka berjanji bahwa kita bertanah air satu, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Tidak sampai di situ saja,
perjuangan para pemuda terdahulu mereka juga mendesak para pemimpin negara untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan juga mengupayakan segala cara seperti menculik proklamator kita, yaitu Bapak Presiden Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Mereka membawanya ke Rengas Dengklok untuk memohon percepatan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kalau hanya menunggu golongan tua yang dijanjikan kemerdekaan yang belum pasti oleh pihak Jepang, maka akan sangat membuang waktu. Peringatan Sumpah Pemuda ini selalu diperingati tiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober untuk mengenang dan meneladani semangat para pejuang muda kita terdahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato terakhir akan disampaikan oleh Erlisa Safitri Syifana dari kelas 5A. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan pidato. Mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar. Ilmu tidak hanya yang diajarkan di bangku sekolah saja. Banyak ilmu yang dapat kita pelajari, contohnya ilmu agama, ilmu memasak, ilmu bercocok tanam, dan lain sebagainya. Karena dalam agama pun ilmu menjadi amalan. Untuk itu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang tidak berguna. Galilah ilmu sedalam-dalamnya. Sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita ikuti. Kini saatnya kita dengarkan evaluasi serta pengarahan dari guru pendamping muhadharah yang akan menjadi catatan dan perbaikan bagi kita. Kepada Ustadz Asep Mahmud dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Al-Ustaz Firmansyah, Sarjana Agama, Al-Ustaz Zahrudin, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Al-Ustaz Mar'ali, dan Ustazah Rosminah selaku pembimbing dan pendamping muhadharah, para guru, anak-anak sekalian yang kami cintai, serta seluruh para pemirsa Al-Khairiyah Media dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah menyaksikan bagaimana kemampuan anak-anak kita dalam belajar bermuhadharah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mar'ali bahwa muhadharah itu adalah sarana untuk belajar, sarana untuk melatih diri bagaimana kita berbicara di hadapan umum, di depan orang banyak. Anak-anak sekalian, saya sedikit mengevaluasi Davin. Saya mengevaluasi dari hasil yang kita lihat tadi, dari mulai awal hingga terakhir tadi. Pertama,
untuk berbicara di depan umum, pertama adalah suara harus lebih keras dari biasanya. Karena kita akan menyampaikan sesuatu. Nanti di pelajaran bahasa Indonesia itu ada pidato. Jadi yang namanya berpidato, menyampaikan sesuatu kepada orang lain harus lebih lantang, lebih keras. Bukan teriak, beda dengan berteriak. Yang pertama suara. Tadi kenapa saya komentarin salamnya nggak kedengeran, nggak ada yang jawab. Saking pelannya nggak kedengeran, ya. Saya sendiri nggak tahu, nggak dengar salamnya. Makin lama makin hilang suaranya. Nah, kalau memang ada gangguan tenggorokan, minum air hangat, ya, atau air jahe atau lain-lain yang bisa mengenakkan tenggorokan kamu. Jangan banyak makan es. Kemudian yang kedua, setelah suara, pandangan harus ke depan, bukan selalu melihat ke kertas seperti tadi. Davin selalu melihat ke bawah, ditegur, lihat lagi ke atas. Harus dihafalkan. Kalaupun tidak menghafal semua, sedikit nggak apa-apa, sedikit-sedikit dilihat. Memang kalau kita nggak biasa, itu akan sulit kalau kita tidak menghafalnya. Tapi kalau kita bisa menghafalkan, ya tidak 100% dihafalkan. Yang penting ketika poin-poin pentingnya kita sudah pegang, kita sampaikan kepada penonton, kepada orang lain. Yang ketiga, ya tadi pertama apa? Suara. Yang ketiga, yang kedua pandangan. Ya, yang ketiga, ya gayanya. Tangan boleh bergerak, tapi jangan selalu Assalamualaikum, salam begini, teman-teman sekalian, ini jangan gitu terus, ya. Harus ada ada perubahannya, ya. Cari yang bagus. Ketika menunjuk seseorang misalnya, Rasulullah bersabda misalnya. Nah, boleh kamu menggunakan tangan seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, boleh. Jangan begini, nanti ajak berantem nanti. Ya, yang penting itu. Ya, kemudian latih diri berani berbicara di depan. Kamu menghadapi orang banyak, latihannya adalah kamu bicara di tempat kosong dulu. Cari kelas kosong, kamar kosong, ya, rumah kosong, serem nanti. Ya, kamu bicara sendiri. Bung Karno saja seorang orator, ahli pidato Bung Karno itu. Tidak ada pidato Bung Karno yang menggunakan teks, ya, kecuali dia harus menyampaikan laporan. Jadi ketika dia mau menyampaikan, latihannya pun kamu bisa lihat di film-filmnya bahwa Bung Karno pun latihan itu menghadapi kaca, cermin, atau botol-botol yang dikumpulkan. Anggap aja orang, tunjuk aja. Ya, kita sebagai pemuda, nyampaikan. Jadi ketika kita mau menyampaikan hal, ya, tentang suatu tentang semangat pemuda, tadi David tentang pemuda, ya ngomongnya harus semangat, ya, jangan pelan-pelan. Jadi latih diri. Saya mau nanti lain kali pertemuan yang akan datang, ini yang kelas yang ini dan lain-lain semuanya, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, ya, yang minggu depan atau Sabtu depan akan menghadapi tugasnya sebagai petugas muhadharah harus bisa, ya, belajar dari teman-teman yang sudah. Kira-kira, oh teman saya ini udah bagus, oh teman saya ini kurang bagus, itu bisa mengevaluasi, bisa belajar supaya lebih baik, ya. Itu terakhir untuk penampilan, Davin usahakan pakai peci. Kalau nggak salah di muhadharah udah saya sampaikan di grup, yang laki-laki pakai peci, ya. Kemudian satu lagi sekarang untuk pembaca ayat suci Al-Quran. Kalau yang belum hafal betul, boleh dibawa Qurannya.
Kalau sudah hafal, nggak apa-apa. Ya, kalau bisa jangan sepotong. Tapi kalau amma yatasaalun kepanjangan, keburu bubar nanti. Belum selesai surahnya udah zuhur nanti, kasihan kelamaan. Yang nonton di YouTube kelamaan amat ini aja doang, ya. Jadi kalau bisa cari ayat yang lebih pendek, misalnya wadduha ya lebih pendek, atau sepotong boleh, ya. Tapi potongannya atau bacaannya kamu pelajari. Kalau nggak salah saya di grup YouTube saya sampaikan ya, pernah saya kirim cara membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika kamu baca ada lagu-lagunya gitu. Jadi bernada, ada nagom namanya, ya. Jadi supaya bacaannya pun bagus. Jadi jangan cuma bacaan murotal biasa, kalau bisa bernada gitu. Pelajari, ya. Insya Allah nanti Ustaz Marali akan ngajari lah nanti, ya. Terakhir, saya mohon maaf atas kekurangan yang ada di muhadharah ini. Mestinya kita siaran langsung di YouTube, cuma karena sesuatu dan lain hal nanti versi YouTube-nya siang atau sore nanti. Jadi saya akan olah dulu karena khawatir seperti yang minggu lalu ya, kurang bagus. Kasihan yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep wajahnya jadi berantakan karena sinyalnya gak bagus. Ya kebetulan wifi dari sekolah nggak sampai ke musola dan mengandalkan paket data ya kurang bagus kadang-kadang. Mungkin itu aja. Nanti yang kedua evaluasi atau penyampaian yang lain oleh Ustaz Marali. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustadz Mar Ali dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, pada siang hari ini saya patut berbangga diri, ya. Kenapa? Ketika kalian sudah ditunjuk untuk menjadi petugas, ya, itu sudah kalian persiapkan dengan baik. Ketika tadi sudah ada evaluasi dari Ustaz Haji Asad, nantinya kalian bisa pelajari, ya, mulai dari pembawa acara, mulai dari pidato, dan semuanya apa yang tadi catatan-catatannya harusnya kalian catat, atau ketika kalian tidak catat bisa kalian rekam dan kalian nanti bisa perbaiki ketika nanti ada acara seperti ini lagi. Yang perlu diketahui adalah acara ini akan terus berlangsung dan petugasnya bergantian. Sekarang kebanyakan kelas 5A sama kelas 5B ya. Nanti Sabtu depan petugasnya ganti lagi, kelas 6 mungkin nanti gabungan. Jadi harapan saya selaku pembina muhadharah kepada anak-anakku sekalian, kalian bisa banyak mengambil pelajaran, ya, terus belajar dan jangan pernah bosan. Yang tadi sudah disampaikan benar adanya. Ketika kita berbicara di depan umum, pelatihannya ya harus keras. Saya dulu pertama kali belajar di depan umum, di depan kaca, ya kayak orang gila. Tapi akhirnya pelan-pelan tapi terbiasa. Seperti itu. Dan kalau memang tadi penyampaian pidato, kalau misalnya menyampaikan tentang apa, dicatat aja poin-poinnya. Misalnya ingin menyatakan membicarakan tentang pemuda, Davin. Jadi poin-poinnya aja, nggak perlu semuanya. Nanti dilatih, dikembangkan sendiri. Makanya ketika kalian ada pelajaran bahasa Indonesia, itu bagus untuk digali. Misalnya kata pemuda, kalian kembangkan tuh, bikin kalimat paragraf, kembangkan sendiri. Nanti sudah akan belajar, melatih imajinasi kalian untuk mengembangkan kata menjadi paragraf. Nah, realisasinya apa? Ya ini seperti pidato. Saya ingin menyampaikan apa? Poinnya apa? Ada 3 poin yang saya sampaikan. Jadi kalau kita tulis dalam karangan paragraf, terjadi berapa paragraf? Seperti itu.
Ya, nanti kalau nanti YouTube tadi apa yang Ustaz Asep sudah sampaikan, YouTube udah ada. Nanti kalian tonton, boleh disebarkan. Ya. Jadi harapan saya untuk orang tua wali murid terus support anak-anaknya, karena apa? Saya yakin saat sekarang ini memang sedang memupuk, tapi nanti akan bapak ibu wali murid akan rasakan ketika nanti anak-anak sekalian yang hadir pada saat sekarang ini usia kelas 5, kelas 6, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan kemudian, insya Allah akan membawa dampak yang baik. Itu aja dari saya, harapan saya, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Haji Asep Mahmud, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan dewan guru yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara muhadharah pada siang hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi amalan ibadah buat kita, menjadi nantinya ladang ibadah tentunya. Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada seseorang, ketika dilanjutkan atau diperbuat oleh orang itu, maka akan menjadi amal jariah buat kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma tukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikal muqarrabin. Allahumma zidna ilman ma'afi wa amalan mutaqabbalan. Rabbah firna wa liwa idina arhamuma kama rabbayani sagira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan hadirin, kini saatnya kita akhiri acara muhadharah pada hari ini dengan membaca kalimat alhamdulillah. Atas nama pembawa acara dan kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan beribu maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.